Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Agar Allah Menolongmu. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Minta tolong kepada Allah dua cara. Yang pertama bisabri, dengan sabar. Sabar artinya menahan. Yang ditahan itu ada tiga. Yang pertama, tahan pikiran, jangan dia kemana-mana. Karena sesungguhnya yang paling menyiksa manusia ini adalah pikiran. Makanya orang yang tidak ingin berpikir banyak, dia pakai sabu-sabu, dia pakai narkoba, dia hisap ganja. Supaya pikirannya berhenti, stop. How you can stop your mind? Bagaimana engkau memberhentikan pikiran? Dalam Islam pikiran tak boleh berhenti. Orang makan obat tidur biar supaya berhenti berpikir. Orang pakai narkoba supaya berhenti berpikir. Dalam Islam pikiran tidak boleh dihentikan. Dia hanya boleh dialihkan untuk memikirkan yang lain. Memikirkan bahwa ini datang dari Allah, memikirkan ini ujian Allah. Pikiran ditahan. Pikiran jelek, pikiran jahat, kenapa aku yang kena, kenapa negeri kami, kenapa kampung kami, itu ditahan, dialihkan kepada yang lain. Yang kedua adalah hati. Hati ditahan untuk bersedih. Kenapa mesti bersedih? Ada Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Yang kedua lisan mesti ditahan. Lisan tidak boleh sumpah serapah, kenapa aku sudah sholat, kampung kami sudah meramaikan masjid, kenapa kami, ya Allah, kenapa bukan kota besar, kenapa bukan Amerika, kenapa bukan Eropa, kenapa bukan? Tahan. Tahan pikiran, tahan mulut, tahan hati. Air mata tidak bisa ditahan. Makanya ketika anak Nabi SAW namanya Ibrahim, dari Maria Al-Qibtiyah, meninggal umur 18 bulan, air mata Nabi meleleh. Sahabat bertanya, "Ama tarda ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha menerima takdir ini ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aku ridha. Hanya saja ini air mata kasih sayang." Jadi kalau ada saudara kita yang terkena musibah, dia menangis, maka sesungguhnya tangisan itu adalah sesuatu yang tak bisa ditahan. Yang tak boleh itu meratap. Kalau sampai dari mulut, kenapa aku, kenapa kami, kenapa. Selama pikiran bisa ditahan, mulut bisa ditahan, hati bisa ditahan, air mata meleleh, bagian dari ekspresi, ungkapan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang percaya, ista'inu, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar. Yang kedua wassalah, salat. Salat maknanya secara umum doa. Salat secara khusus adalah salat. Jadi walaupun sedang menghadapi kesulitan, tetap salat, jangan sampai tinggal. Kita paham mungkin sajadahnya hilang, mungkin bajunya hilang. Secukupnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya lebih daripada kemampuannya. Salat di atas terpal, salat di atas rumput, sah. Ujian ini berat, angkat tangan, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, Engkau Maha Besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji, semua puja-puji milikmu. Wa subhanallahi bukratan wa asila, segala puji bagimu. Maha suci Engkau pagi, petang, siang dan malam. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati, kepada Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, aku condong kepada kebenaran. Musliman, aku berserah diri kepada Engkau, aku tak punya daya, aku tak punya upaya. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mengharapkan manusia, aku tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku matiku lillahi rabbil alamin, la syarika lahu, tiada tempat meminta, tiada tempat minta ampun, tiada tempat mohon kecuali Engkau ya Allah. Wa bidzalika umirtu, aku diperintahkan Allah untuk melakukan itu. Wa ana minal muslimin, aku termasuk orang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dinikmati salat itu ketika sujud, subhana rabbiyal a'la, Maha suci Engkau yang maha tinggi, segala sesuatu ada yang Kau inginkan. Jadi yang pertama adalah menahan, tahan kepala, hati, pikiran, tahan lisan. Yang kedua adalah solat. Makna solat memang solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, ba'diyah. Yang ketiga solat artinya doa. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang tidak berdoa, hanya bertasbih saja, tapi sesungguhnya di dalam tasbihnya itu juga adalah doa. Makanya ketika Nabi Yunus ditelan oleh ikan, dia hanya bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Fi dhulumat, dalam tiga kegelapan. Gelapnya laut, gelapnya perut ikan, gelapnya tengah malam. Dilepaskan Allah Subhanahu wa taala dari ujian itu. Begitu juga kalau kita baca Nabi Ibrahim alaihi salam diuji dengan berbagai macam ujian, meminta kepada Allah. Lalu kemudian kata Allah kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Begitu juga ketika nabi-nabi yang begitu dalam kesulitan mereka,
Allah menguji iman itu al-amsal fal-amsal. Ya Rasulullah ayun nasi asyaddu balaan. Siapa orang yang paling keras ujian hidupnya? Al-anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Al-amsal fal-amsal. Setelah itu di bawah terus. Semakin kuat keimanan, semakin kuat pula ujian. Ujian S1 100 halaman, ujian S2 200, ujian 3 S3 desertasi 300. Semakin tinggi level, semakin berat ujian, semakin tebal, semakin banyak referensi, semakin detail pembahasan. Itu standar manusia. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa hikmah yang diinginkan Allah di balik semua itu? Di balik semua itu ada ujian yang belum diberikan Allah. Ada orang diuji kakinya untuk ke masjid, lulus. Diuji tangannya untuk bersedekah mengusap kepala anak yatim, lulus. Diuji mulutnya, lisannya untuk membaca Al-Quran malam Jumat, baca tahajud, malam surat Al-Kahfi, tiap malam baca surat Yasin, lulus. Diuji kepalanya untuk berfikir, lulus. Diuji telinganya untuk mendengar tausiah, lulus. Tapi ada satu ujian yang belum. Ujian kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu ujiannya berat, diberikan Allah balasannya bighairi hisab. Tidak bisa dihisab, tidak bisa dihitung. Unlimited, tanpa batas. Itulah yang dijanjikan Allah untuk mereka yang sabar. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah dikatakan, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Bagaimana engkau tahu Allah ridha kepadamu? Ketika aku ridha menerima takdir ketetapan Allah. Ketika kita ridha menerimanya, disitulah Allah meridhai kita. Level yang paling tinggi adalah sahabat Nabi yang disebut as-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang dulu masuk Islam, minal muhajirin. Sahabat Nabi dari kalangan muhajirin yang pindah dari Makkah ke Madinah. Wal ansar. Orang ansar yang ada di Madinah menolong, membantu Rasulullah SAW. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap subuh berkata minta ridha, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapi belum tentu kita diridhai Allah. Maka ada orang yang diridhai Allah. Siapa itu? Orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diuji Allah sabar. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna? Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan saja begitu saja mengatakan kami beriman? Wa hum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ketika kita berani mengatakan aku beriman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka saat itu kita sedang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sesuatu yang diinginkan Allah. Kita disuruh bersedekah karena mau diinginkan balasannya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang bersedekah seperti menanam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu bulir satu cabang ada 100. Allah suruh kita bangun masjid karena dia mau ngasih. Man bana masjidan bana mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat di surga. Ada perintah namanya haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga. Tapi orang yang sabar tidak disebutkan Allah balasannya. Apa tujuannya? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Adatul ibadiyas shalihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang sabar itu. Mala ayunun ra'at, sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia, belum pernah terlintas terbetik di pikiran. Itulah balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.